Halo anak-anak, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat juga selalu. Dan saya berharap semoga kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Baik, sebelum memulai aktivitas kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Doa selesai. Anak-anak yang terkasih, setelah mengetahui menyimpulkan teks cerita fantasi, saatnya kita masuk pada materi menelaah struktur teks cerita fantasi. Sebelumnya saya ingin tampilkan kompetensi dasar kita 3.4 menelaah struktur teks cerita fantasi. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan struktur teks cerita imajinasi atau cerita fantasi. Yang kedua, menelaah unsur kebahasaan dalam teks cerita imajinasi atau cerita fantasi. Berikut akan Bapak tampilkan struktur teks cerita fantasi. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu apa? Yaitu bagian awal yang berisi pengenalan cerita seperti pengenalan tokoh dan latar. Saya akan berikan contoh. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Kamu boleh lihat contoh pada buku kita. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi itu apa Yaitu bagian yang berisi permasalahan cerita, mulai dari awal masalah sampai klimaks. Klimaks itu artinya puncak masalah. Contoh boleh kalian perhatikan. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya. Nah, biasanya komplikasi itu berisi permasalahannya mulai dari awal permasalahan hingga akhir dari permasalahan juga ada. Nah, akhir dari permasalahan itu apa? Kita lihat. Nah, di sini ada resolusi. Resolusi itu apa? Yaitu bagian yang berisi solusi. Solusi itu penyelesaian masalah dari cerita. Atau sering kamu dengar penutup. Nah, saya akan tampilkan contoh. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, Nah, berikut akan saya tampilkan ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, menggunakan kata ganti aku, saya, mereka, dia, Esra, Doni. Nah, saya akan jelaskan sebentar. Kata ganti orang pertama itu apa, Contohnya aku, saya, kita, kami. Nah, kata ganti orang pertama tunggal aku, saya. Kata ganti orang pertama jamak kita, kami. Nah, seperti itu ya. Kata ganti orang kedua itu seperti apa? Tunggalnya kau, Anda. Jamaknya kalian. Nah, kata ganti orang ketiga ia, dia, beliau. Itu untuk yang tunggal, Untuk yang jamak mereka. Contohnya saya akan tampilkan mereka segera ke istana. Oke, ciri kebahasaan teks cerita fantasi selanjutnya yaitu penggunaan kata pancara indera untuk mendeskripsikan latar. Latar itu sudah kamu pelajari sebelumnya, berupa tempat, waktu, dan suasananya. Contohnya kamu lihat halaman 68. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, di situ salah satu contoh itu mendeskripsikan latar tempat. Ada yang mendeskripsikan latar waktu dan suasana. Selanjutnya menggunakan makna kias dan makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling.
Itu dia menggunakan makna bias. Nah, selanjutnya menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Biasanya sering kamu dengar konjungsi temporal. Misalnya ada kata setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum. Nah, itu tadi kata penanda urutan waktu atau konjungsi temporal. Contohnya, saya berikan sebuah contoh kalimat. Setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Artinya terkejut. Nah, dalam penggunaan kata ini bertujuan untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh kata dapat berupa tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaannya, dan seterusnya. Contohnya dalam kalimat tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, itu dia contoh penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Selanjutnya, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Nah, itu. Kamu perhatikan ada tanda petik 2. Di situ kamu akan lihat cerita fantasi menggunakan kalimat langsung. Baik anak-anak, untuk tugas kita kali ini tidak ada. Namun saya sarankan kepada kalian untuk membuka buku paket kita halaman 60. Lihat di situ ada teks belajar dengan Gajah Mada. Nah, coba perhatikan polanya seperti yang saya ajarkan sebelumnya atau yang saya terangkan. Mulai dari pola bagian orientasi, yaitu pengenalan latar, tokoh dan sebagainya. Di situ ada satu paragraf. Kemudian komplikasi. Nah, lihat komplikasi ini banyak paragrafnya ya. Komplikasi yaitu timbul masalah-masalah. Nah, ini ada beberapa paragraf ini. Kemudian komplikasi kembali. Nah, mungkin kira-kira sampai 16, 17 berapa paragraf ini. Nah, setelah itu ada resolusi. Resolusi itu kamu perlu perhatikan ada beberapa paragraf ini. Yaitu di situ menerangkan penyelesaian masalah. Saya harap kalian mengamati dan memahami teks tersebut. Pada pertemuan berikutnya saya akan berikan tugas pada pertemuan lain. Anak-anak, mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa. Doa selesai. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.